Dunia saat ini kembali memasuki periode yang penuh ketidakpastian. Dari Eropa Timur hingga Asia Timur, dari Timur Tengah hingga Semenanjung Korea, berbagai krisis geopolitik terus memanas dan membuat banyak pihak khawatir bahwa dunia sedang bergerak menuju konfrontasi besar yang belum pernah terjadi sejak Perang Dingin. Sebelumnya yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar kami tambah semangat dalam memberikan berita-berita terkini. Rusia terus meningkatkan kesiapan militernya di tengah konflik berkepanjangan di Ukraina. Di saat yang sama, Cina semakin menunjukkan kekuatan militernya di sekitar Selat Taiwan. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat juga belum menunjukkan tanda-tanda mereda, sementara Korea Utara terus mempercepat pengembangan persenjataan strategisnya. Keempat kawasan tersebut kini dianggap sebagai titik panas paling berbahaya di dunia. Jika salah satu konflik berkembang di luar kendali, efek domino yang ditimbulkannya berpotensi menyeret negara-negara besar ke dalam konfrontasi yang jauh lebih luas. Menurut berbagai laporan media internasional dan lembaga kajian keamanan global, Perang Dunia III kemungkinan besar tidak akan diawali dengan deklarasi perang resmi seperti yang terjadi pada abad ke-20. Konflik modern lebih mungkin dimulai melalui perang proksi, serangan siber, blokade ekonomi, sabotase infrastruktur strategis, atau bentrokan militer terbatas yang kemudian berkembang menjadi krisis internasional. Para pakar hubungan internasional menilai bahwa saat ini dunia sedang menyaksikan persaingan strategis antara Amerika Serikat dan sekutunya melawan kelompok negara yang sering disebut sebagai poros Cina, Rusia, Iran, dan Korea Utara. Persaingan tersebut terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari perlombaan teknologi, pengaruh ekonomi, hingga penguatan kekuatan militer. Titik panas pertama berada di Eropa. Rusia terus menggelar latihan militer besar-besaran yang melibatkan puluhan ribu personel, ratusan sistem persenjataan, serta unsur kekuatan nuklir strategis. Moskow menyatakan latihan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Di sisi lain, negara-negara NATO juga memperkuat pertahanan mereka. Inggris, Polandia, Finlandia, dan negara-negara Baltik terus meningkatkan anggaran pertahanan serta memperbesar jumlah pasukan yang ditempatkan di dekat wilayah Rusia. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2026, NATO semakin memperluas latihan gabungan di kawasan Eropa Timur. Ketegangan semakin meningkat setelah beberapa insiden pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer yang terjadi di sekitar Laut Baltik dan Laut Hitam. Sejumlah analis memperingatkan bahwa kesalahan perhitungan kecil saja dapat memicu krisis yang lebih besar. Itulah sebabnya kawasan Eropa Timur masih dianggap sebagai salah satu wilayah paling berbahaya di dunia saat ini. Titik panas kedua berada di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah berbagai insiden yang melibatkan fasilitas militer, jaringan proksi, dan jalur perdagangan strategis di kawasan Teluk. Para pejabat Iran berulang kali menegaskan bahwa mereka akan memberikan respons keras terhadap setiap serangan yang dianggap mengancam kedaulatan negara tersebut. Sementara itu, Washington terus mempertahankan kehadiran militernya di kawasan untuk melindungi kepentingan strategis dan sekutunya. Perkembangan terbaru pada tahun 2026 menunjukkan bahwa isu program nuklir Iran kembali menjadi sorotan utama dunia internasional. Negosiasi yang berjalan tidak selalu mulus dan beberapa kali mengalami kebuntuan. Selain itu, Selat Hormuz tetap menjadi salah satu titik paling sensitif di dunia. Jalur laut sempit ini dilalui sebagian besar ekspor minyak dari kawasan Teluk. Gangguan terhadap jalur tersebut berpotensi menyebabkan lonjakan harga energi global dan mengguncang perekonomian dunia. Meski sejumlah kelompok sekutu Iran di kawasan mengalami tekanan militer dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan pertahanan dan rudal Iran masih menjadi perhatian utama negara-negara Barat. Titik panas ketiga adalah Taiwan. Banyak pengamat keamanan internasional menilai bahwa Taiwan merupakan salah satu wilayah yang paling berpotensi memicu konflik antara dua kekuatan terbesar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Cina. Beijing terus menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan apabila proses reunifikasi tidak dapat dicapai secara damai. Dalam beberapa bulan terakhir, militer Cina kembali meningkatkan patroli udara dan laut di sekitar Taiwan. Sementara itu, Taipei terus memperkuat kemampuan pertahanannya dengan dukungan teknologi serta bantuan militer dari Amerika Serikat. Perkembangan terbaru pada tahun 2026 menunjukkan bahwa aktivitas militer di sekitar Selat Taiwan tetap berada pada tingkat yang tinggi. Berbagai latihan tempur, simulasi blokade, serta pengujian sistem pendaratan amfibi terus menjadi perhatian komunitas internasional. Meski demikian, banyak analis juga berpendapat bahwa Cina harus mempertimbangkan konsekuensi ekonomi yang sangat besar jika terjadi konflik terbuka. Hubungan perdagangan global yang saling terkait membuat setiap konflik di kawasan ini berpotensi mengguncang ekonomi dunia. Titik panas keempat adalah Semenanjung Korea.
Korea Utara terus mengembangkan berbagai sistem persenjataan baru, termasuk rudal balistik, satelit militer, dan teknologi kapal perang modern. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un beberapa kali menegaskan pentingnya memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Hubungan militer antara Pyongyang dan Moskow juga menjadi perhatian negara-negara Barat. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa kerja sama strategis Rusia dan Korea Utara terus mengalami peningkatan. Situasi ini memicu kekhawatiran mengenai kemungkinan transfer teknologi militer yang dapat meningkatkan kemampuan pertahanan Korea Utara di masa depan. Di sisi lain, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang terus mempererat kerja sama keamanan melalui latihan militer bersama serta integrasi sistem pertahanan rudal. Kawasan perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan hingga kini masih menjadi salah satu wilayah paling termiliterisasi di dunia. Setiap insiden kecil yang terjadi di wilayah tersebut selalu diawasi dengan sangat ketat oleh komunitas internasional. Yang membuat situasi global saat ini semakin mengkhawatirkan adalah hubungan antara keempat titik panas tersebut. Konflik di satu kawasan dapat mempengaruhi kawasan lainnya. Sebagai contoh, apabila Amerika Serikat harus memusatkan perhatian pada krisis besar di Timur Tengah, maka Cina berpotensi memperoleh ruang gerak yang lebih besar di kawasan Asia Timur. Sebaliknya, jika ketegangan meningkat di Taiwan, negara-negara lain mungkin akan memanfaatkan situasi tersebut untuk memperkuat posisi mereka di kawasan masing-masing. Karena itulah para analis keamanan dunia terus mengingatkan bahwa ancaman terbesar bukan hanya berasal dari kekuatan militer, melainkan juga dari kesalahan perhitungan, salah tafsir terhadap niat lawan, serta kegagalan diplomasi dalam meredakan krisis. Untuk saat ini, dunia memang belum berada dalam kondisi Perang Dunia III. Namun berbagai perkembangan sepanjang tahun 2026 menunjukkan bahwa stabilitas global sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Masa depan keamanan internasional akan sangat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dunia dalam mengendalikan ketegangan dan mencegah konflik berubah menjadi perang yang lebih luas. Menurut Anda, dari keempat titik panas dunia tersebut, wilayah manakah yang paling berpotensi memicu konflik global dalam beberapa tahun ke depan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa ikuti terus perkembangan geopolitik serta berita internasional terbaru hanya di channel ini.